kecerdasan intelektual. Ternyata Yusuf adalah seorang yang memakai intelektualnya dengan tepat, dengan pas. Dia seorang yang punya daya pikir yang luar biasa, sehingga pikiran yang baik atau IQ yang baik itu harus dibarengi dengan takut akan Tuhan. Amin. Karena gini, kalau cuma IQ, kalau cuma pemikiran yang tinggi, maka banyak orang yang sekolah tinggi, profesor, sekolah yang sampai di luar negeri, tetapi kalau dia korupsi, itu sama saja. Dia mau IQ-nya berapa, tapi kalau dia nggak punya takut akan Tuhan, maka ini percuma. Tapi kalau IQ, intelligence disertai dengan takut akan Tuhan, maka ini akan menjadi satu jalan yang terbaik. Apa yang terjadi kepada Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 1-3 kita buka. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang istri, pegawai istana Firaun, segala kemampuannya memberi dia dengan orang Ismail dan orang itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Silakan duduk. Saudara, ternyata dari pembacaan yang sudah kita baca bersama-sama, sekarang Yusuf telah dibawa ke Mesir dan bekerja di tempat Potifar. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan menjadi orang yang berhasil. Ternyata tanpa penyertaan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita percaya pada Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya berpikir bahwa yang menyertai kita di dalam dunia ini akan meninggalkan kita. Apakah dia mati? Apakah dia meninggalkan kita, jauh daripada kita? Tapi ternyata inilah firman Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Kakak-kakaknya boleh meninggalkan Yusuf, menjual Yusuf ke Mesir. Saudara perhatikan ya, mereka jual Yusuf ke Mesir supaya terpisah. Tetapi disinilah yang saya percaya dan kita harus percaya, keadaan apapun tidak boleh membuat kita terpisah dengan kasih Tuhan. Kita nggak boleh membuat kita jauh daripada Tuhan. Nggak boleh. Makanya Paulus berkata, apakah yang dapat memisahkan? Sampai ada lagu yang diciptakan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Apa pertama? Kelaparan. Terus ketelanjangan. Tak satu pun. Tuhan, terima kasih. Apakah kelaparan yang dapat saya mengutuki Tuhan
atau saya marah sama Tuhan. Tidak. Waktu kami kunjungan pada di rumah Ibu Alia, Irfan, mereka cerita sedikit begini. Ada seorang bapak setiap hari itu membeli di warung mereka setengah liter beras. Ya, setengah liter apa 1 liter? Setengah liter beras setiap hari. Setengah liter dia masak. Dan tahukah dia makan dengan apa? Apa itu kan? Bon cabe, pokoknya itu pedas lah, kayak bumbu begitu, bon cabe ya. Harganya berapa itu bon cabe? 1.000. Setiap hari dia beli di warung Ibu Alian itu, dan itulah dia makan setiap hari. Maka di sanalah kita harus melihat, Tuhan, saya masih bisa makan, ada nasi, ada sayur, ada lauk. Tuhan, terima kasih. Saya masih bisa makan. Ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari. Masih ada temannya. Bersyukur sekali. Tapi ketika kita melihat orang lain, coba beras dengan bon cabe, makan gitu. Tetapi intinya di sini adalah, apakah karena gara-gara perut kita mau jauh daripada Tuhan? Tidak. Yang kita percaya adalah apapun yang terjadi, maka Tuhan menyertai kita. Yusuf disertai oleh Tuhan. Sekalipun dia terpisah dari ayahnya, dari saudara-saudaranya, tetapi Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yusuf dan menjadikan dia orang yang berhasil. Tuhan jadikan Yusuf orang yang berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecerdasan intelektual akan membuat orang itu dia tunduk pada Tuhan. Ketika dia tunduk pada Tuhan, maka dia tahu bahwa Tuhanlah yang akan memimpin dia. Tapi ketika kecerdasan intelektual merasa dia lebih di atas dan Tuhan nomor 2, maka ini semua akan gagal. Semua akan gagal. Tapi ketika Tuhan dijadikan nomor 1, maka segala sesuatu kita mengizinkan Tuhan yang membawa kita. Ada pepatah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Tapi itu kan sebuah kalimat, kata-kata. Mari kita mulai rubah. Gantungkanlah cita-citamu kepada Tuhan, bukan di langit. Langit nggak ada apa-apa. Makanya ketika harapan kita, cita-cita kita terbawa, ditiup angin, nggak tahu kemana. Tapi ketika harapan kita taruhkan pada Tuhan. Tuhan, ini harapanku, saya taruh ke dalam tangan Tuhan. Maka ketika kita menaruh itu pada Tuhan, itulah yang terjadi kepada Yusuf. Itulah yang terjadi kepada Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai arahkan pandangan kita. Saya mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kalau kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan, kita alami, kita mengalami. Tapi kalau kita cuma sampai di omong doang, maka nggak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tapi ketika kita mengimani bahwa saya nggak ada apa-apa, orang bilang dia pintar, hebat. Ya betul, itu semua karena Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat yang Tuhan kasih. Anak-anak yang sedang sekolah, belajar, kuncinya satu,
Kalau kamu takut akan Tuhan, maka kamu juga akan menjauhi segala dosa. Saya dengar sekarang sedang santer di beberapa sekolah, sedang disidak karena game online, karena situs-situs porno. Itu sedang dilakukan razia besar-besar. Kenapa? Karena memang sekarang tidak bisa dibendung lagi. Saya kira memang seperti waktu di Wikrama William School, aduh, nggak bisa, HP itu nggak bisa. Ketahuan bahwa HP sudah, nanti tunggu lulus baru dikembalikan. Seandainya ketangkap waktu kelas 1, nanti dikembalikan kelas 3, mau lulus baru dikasih itu HP. Kenapa? Saya kadang-kala berpikir, kok kejam sekali ya ini Wikrama ini. Tapi enggak, ternyata Wikrama juga kasih fasilitas. You mau main internet, ada di situ wifi. Kamu mau telepon orang tua untuk jemput, ada telepon dikasih sih. Nah, disinilah saya mau katakan, ada aturan atau tidak ada aturan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita takut juga untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Yang tidak baik. Maka kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan, agar Tuhan menyertai dan Tuhan membuat kita berhasil. Tuhan buat kita berhasil. Nah, ayat selanjutnya berkata, meskipun Yusuf mengalami penderitaan dan kesulitan, Yusuf tetap apa? Percaya dan taat kepada Allah. Allah pun menyertai dan memberinya hikmat serta kemampuan dan kasih karunia di mata tuannya. Tuannya adalah Potifar. Memang dia harus mengalami penderitaan dan kesulitan. Dia harus mengalami namanya tantangan. Dia harus dilupakan, disingkirkan. Tapi walaupun dilupakan, disingkirkan, selama saya masih percaya Tuhan ada di pihak saya, maka saya tahu Tuhan akan memberikan kemenangan bagi saya. Walaupun saya disingkirkan, tapi saya tahu selama saya masih punya Tuhan, Tuhan saya itu Tuhan yang besar. Dan Yesus berkata, selama saya taat dan percaya, maka disinilah pertolongan Tuhan itu terjadi kepada Yusuf. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Bahkan dalam situasi yang paling buruk sekalipun, Tuhan tidak membiarkan Yusuf. Dan ini juga harus kita pegang. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Situasi apapun, seburuk apapun, segenting apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mari sama-sama katakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. 2, 3. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Pada waktu Daniel ini, kedapatan dia sedang berdoa. Dia kan dicari-cari kesalahannya, dicari-cari yang dia tidak punya salah, tapi dia dicari-cari. Mereka bilang, Daniel ini dia suka berdoa, maka bikin peraturan supaya kita bisa tangkap ini Daniel. Nah, mereka bilang, oh, dari jam-jam doa. Lantas mereka sudah tahu Daniel ini sehari 3 kali dia datang sujud menyembah, mengarahkan. Kalau Daniel kiblatnya ke Yerusalem. Di sini bukan soal kiblat, mau kiblat kiri, kanan,
belakang, bukan soal kiblat. Nih, soal ini. Lagi duduk pun, lagi masak pun, lagi kerja pun, lagi nyetir pun, lagi di pinggir jalan pun, nggak usah tutup mata seperti orang Farisi. Di pinggir jalan pun, Tuhan tolong kami. Nah, tapi di pinggir jalan pun, Tuhan sertai hambamu ini. Tuhan, hambamu mau pergi bekerja, hambamu mau pergi untuk sekolah, sertai hambamu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Nggak usah tutup mata pun. Saudara berdoa. Daniel ini ketika didapati dia sedang berdoa, mereka bilang, ini tidak taat pada perintah, tangkap dia. Mereka bawa, Raja, ini Daniel tidak taat. Dia tidak taat. Maka sesuai dengan perintah, dia harus dibuang ke gua Singa. Tapi lihat, apakah Tuhan meninggalkan Daniel? Tidak. Di situasi apapun, seburuk apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara. Alkitab katakan dalam Mazmur 23 ayat 4. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan kepalamu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah itu turunnya jauh sekali. Itu lembah. Dan kehidupan di lembah itu hanya spesies tertentu yang bisa hidup. Karena lembah dingin dan tidak pernah dapat matahari. Alkitab katakan, sekalipun dalam lembah kekelaman. Saya mau bilang, mungkin kita ada di dalam lembah kekelaman. Kekelaman apa yang saudara sedang hadapi? Kekelaman apa yang saya dan saudara sedang hadapi? Kekelaman apa yang sedang kita gumuli hari-hari? Kita harus ingat, ada Tuhan penerang dalam hidup. Ada Tuhan yang memberikan penerang. Alkitab katakan, aku tidak akan takut bahaya. Aku tidak akan takut bahaya. Artinya apa? Dia tidak takut karena dia tahu ada Tuhan. Saya orang mau rancangkan apapun, orang bilang mau diguna-guna apapun, saya nggak percaya. Karena saya tahu, kalau kita semua jemaat sudah nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Tapi kalau kalian cuma takut dengan itu nenek itu suka guna-guna orang, terus kita jadi takut, engkau mengecilkan Tuhanmu. Kalau engkau bilang itu orang hebat, engkau sedang mengecilkan Tuhanmu. Kadang-kadang kita lebih takut dari lihat manusia daripada Tuhan. Mengapa kita tidak takut pada Tuhan yang walaupun tidak dapat dilihat dengan mata kita, tapi Tuhan itu dapat kita rasakan lewat apa? Lewat pertolongannya. Angin kita nggak bisa lihat, betul? Kita tiup, nggak bisa saya lihat, tapi angin bisa saya rasakan. Ada angin. Sama halnya, Tuhan tidak bisa engkau lihat dengan mata jasmani, tapi Tuhan dapat engkau rasakan lewat pertolongannya yang ajaib dan luar biasa. Itu Tuhan. Kalau kita percaya, Tuhan, aku tahu engkau besertaku, masa depanku kuserahkan sama Tuhan, keluargaku kuserahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita,
maka Tuhan akan membukakan jalan. Kadang-kala memang hidup ini kita takut sekali. Saya kesaksian sedikit ya. Waktu sebelum William memasuki mau semester 3 ini, semester 2, dia sudah bicara sama kami sebagai orang tua. Mami, papi, bagaimana kalau semester 3 saya off dulu, saya mau kerja saja. Oh, terserah. Dia sudah kirim CV, kirim. Kami sebagai orang tua, gini, boleh kalau dapat pekerjaan sebelum kuliah dan sebelum bayar uang kuliah, boleh. Tapi kalau sudah deal bayar awal September, udah, jangan, mendingan kuliah. Lihat proses, aduh, 1 bulan. Saya tanya, ada tanda-tanda deh? Enggak. Pas awal September kemarin, udah ya, udahlah, berarti kuliah lah. Kuliah. Pas sudah pergi, bayar uang kuliahnya, semua sudah bayar. Beberapa hari kemudian ada panggilan di Jakarta. Saya dipanggil nih ke Jakarta, mau kerja enggak? Kita mikir-mikir tuh, kuliah saja lah. Soalnya duit sudah masuk, sudah nggak bisa ditarik lagi. Kalau rektornya teman papi bisa bilang, tolong kembalikan dulu itu. Tapi ini orang lain, bagaimana? Udah, jalan saja. Lihat ya, kalau kita taruh, kita hebat. Tapi kalau kita menaruh Tuhan yang hebat di atas kita, itu Tuhan yang akan bukakan jalan. Orang bilang, sulit Pak, susah. Saya tahu, sulit, susah. Tapi kalau beserta dengan Tuhan, tidak ada kesulitan maupun kesukaran. Tuhan senantiasa akan bukakan jalan. Maka, apa yang dikatakan Mazmur 23 ayat 4, Engkau besertaku, ini paling penting. Jangan sampai, saya hebat, kuat, tenang, karena papa saya ada bersama denganku. Karena papaku masih bisa menghasilkan. Tapi ketika kita bilang sama anak kita, engkau harus menaruh harapanmu sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang memimpinmu. Tuhan yang menolongmu. Ini yang perlu kita tahu. Selanjutnya, ayat 3-6 berkata, Yusuf menjadi orang kepercayaan. Ini kalau bicara kepercayaan, ini sesuatu yang luar biasa. Potifar bilang, Yusuf, semua dalam rumah ini boleh kamu atur. Tapi ada hal, jangan sampai kamu tidak bisa saya percaya. Kepercayaan ini penting loh. Kepercayaan. Orang mempercayai kita bilang, oke, baik, saya pinjam ya duitmu hari Senin. Hari Rabu saya harus kembalikan, saya kembalikan. Itu sebuah kepercayaan. Kepercayaan. Nah, kepercayaan itu harus kita pegang. Sama ketika kita bilang, baik, kita janjian hari Minggu jam sekian, maka kita harus belajar menepati janji kita. Waktu kami masih suka di Prudensial, saudara, leader kami itu suka bilang, janjian ketemu di Jakarta jam sekian. Pertama saya lihat, dia molor waktu panjang. Kedua, molor waktu panjang. Lama-lama yang teman lain bilang gini, nggak usah heran Pak Yohanes, memang sudah begitu modelnya. Artinya orang sudah nggak percaya, nggak trust dengan kita. Kepercayaan ini harus. Maka kalau kita sudah bilang, ya oke, hari ini jam sekian, maka saya harus menepati itu. Kalau tidak, orang tidak akan trust.
percaya lagi sama kita. Saya khawatir nanti orang akan cap kita. Oh, waktu dibicarakan, oh ibu itu, oh jangan heran. Makanya banyak orang bisa bilang, jangan heran. Bukan cuma sama kamu, sama saya juga begitu. Nah, kepercayaan ini penting. Sama, kepercayaan kita pada Tuhan harus kita pegang betul-betul apa yang menjadi komitmen kita pada Tuhan. Tuhan, saya tahu memang dunia ini sedang sulit, tapi saya tidak pernah akan melepaskan kepercayaanku pada Tuhan. Nah, ini penting sekali. Mari kita belajar untuk dapat dipercaya. Tuhan kasih kita berkat, itu tandanya Tuhan mau lihat kita dapat dipercaya apa tidak. Sama, kita punya anak ada 3. Masing-masing anak kita kasih mereka uang 50.000, 50.000, 50.000. Kita melihat dari 3 anak ini, mana yang bisa kelola uang, mana yang tidak bisa kelola uang, mana yang dapat dipercaya, mana yang tidak dapat dipercaya. Sama, Tuhan bilang sama kita, saya kasih berkat ya, tapi berkat itu harus dapat dipercaya oleh Tuhan. Apakah saya mempergunakan dengan sebaik-baiknya? Maka Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya. Kejadian 39 ayat 21 menjadi penyataan yang langsung menunjukkan bahwa Allah menjadi sentral di dalam perjalanan kehidupan Yusuf di negeri asing. Apa artinya Allah menjadi sentral? Ketika keluarga, suami, istri, anak-anak melihat pada Tuhan sebagai sentral, maka itu kekuatan yang luar biasa. Ketika mata kita melihat salib, kita melihat Tuhan, maka itu satu hal yang membuat kita menjadi orang-orang yang sungguh berharap pada Tuhan. Ketika Tuhan menjadi sentral, apa-apa kita harus curhat kepada Tuhan. Tuhan, saya harus ngomong sama Tuhan, saya harus bicara sama Tuhan. Kalau Tuhan sebagai sentral, maka keluarga kita akan mengalami pertolongan Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan. Tapi bayangkan kalau bukan Tuhan di sini sebagai sentral kita, maka ini sangat berbahaya bagi kita. Waktu Yesus berjalan di atas air dan Petrus berkata, "Jikalau engkau itu, panggillah saya untuk datang kepada engkau." Maka Yesus bilang sama Petrus, "Baik, Petrus, kamu keluar dari perahu dan berjalan." Petrus keluar dari perahu dan dia mulai melangkahkan kaki menuju pada Yesus. Tapi ketika dia rasa ada tiupan angin, ada gelombang yang besar, mulai dia lihat kita. Dia mulai nggak fokus. Sama saudara, ketika kita di sekolah, kalau kita mendengar guru itu menerangkan, maka mata itu, telinga itu harus mengikuti. Sama, kita dengar khotbah, kita dengar firman Tuhan, mata, telinga kita harus tertuju. Apa yang harus saya dengar? Tapi ketika kita mulai tidak mendengar, tidak serius, maka disitulah Petrus ketika dia rasakan angin, gelombang, disitulah dia mulai merasakan, saya mulai tenggelam. Ternyata sentral kita harus tertuju pada Tuhan Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku
kita menyerahkan pada Tuhan. Tuhan, saya tertuju kepadamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Maka pada waktu mata kita tertuju pada Tuhan, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang membuat kita takut, waktu kita tertuju sama Tuhan, saudara perhatikan, ada hal-hal yang Tuhan buat yang di luar pikiran saudara, yang di luar pengetahuan saudara. Itulah yang Tuhan kasih, yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itulah ya, kalau hati kita mau terbuka sama Tuhan, kalau hati kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, apa yang tidak pernah kau pikirkan, justru itulah yang Tuhan kasih. Apa yang tidak pernah kau lihat, justru itu Tuhan lakukan. Saya sampai, ya Tuhan, terima kasih ya. Waktu kita, hati kita mau tertuju pada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu ketika Petrus sudah mau tenggelam, Petrus sudah mau masuk, maka tangan Tuhan datang, dia angkat, dia pegang, berdiri lagi. Mungkin hari ini engkau sudah, orang bilang sudah mau tenggelam, sudah mau masuk. Tapi ingat, ada satu tangan yang sanggup untuk mengangkatmu. Tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Terus apabila ia jatuh,